Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Mr. Andi. Teman-teman pasti setiap kalian punya channel sosial media. Entah itu Instagram, entah itu Twitter, entah itu Facebook. Dan saya yakin teman-teman sering posting update status di sosial media kalian. Baik itu story ataupun postingan biasa. Namun teman-teman, ada hal-hal yang harus kalian perhatikan ketika kalian posting di sosial media. Namanya juga sosial media ya. Sosial. Pasti semua orang mengakses, bisa melihat, bisa membaca apa yang kalian tulis. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan, terutama untuk keamanan kalian sendiri dan keamanan akun kalian ketika posting di sosial media. Nah, pernah dengar nggak kasus Audrey, penganiayaan Audrey? Heboh, begitu heboh waktu itu tentang penganiayaan yang katanya dikeroyok dan sampai istilahnya efeknya tuh parah sekali. Penganiayaan yang sangat parah, ternyata itu adalah hoax. Memang ada kejadian tersebut namun tidak separah itu dan tidak sebanyak itu ternyata. Nah, itu salah satu kasus yang kita termakan hoax. Kalau kalian menyebarkan satu berita, ya, berita tersebut kalian dapatkan biasanya mungkin dari WhatsApp group atau dari teman-teman kalian, ya kan. Kemudian berita tersebut tidak kalian recheck kembali, tidak kalian cek. Maka itu bisa berbahaya dan itu bisa menimbulkan hoax, teman-teman semua. Nah, kenapa hoax itu sangat bahaya? Karena hoax itu bisa mempengaruhi orang lain untuk memberikan pendapat yang sama. Ketika orang sudah terpengaruh, maka dia akan secara sukarela ikut share ya. Ikut share, ikut ngasih pendapat, ikut beropini, kemudian kan akibatnya ketika kita ikut share, ketika ikut berpartisipasi menaikkan berita yang belum tentu benar itu, maka bisa jadi kita kena pasal atau UU ITE. Kalau sudah kena UU ITE, maka bisa jadi ranahnya akan ranah kepada ranah pidana atau ranah kepolisian. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan supaya kita terhindar dari berita hoax dan kita bisa save ketika posting di sosial media. Yang pertama, kita harus cek dan recheck dulu mengenai kebenaran berita tersebut. Kalian bisa cek website, kalau berita itu dari suatu perusahaan atau dari satu instansi, pasti kan ada website resminya. Dicek dulu di situ apakah ada berita tersebut. Atau bisa juga dicek di website pemberitaan nasional, apakah itu ada apa tidak. Jika itu tidak ada, maka stoplah untuk share. Kita berhenti sampai di situ. Kemudian bisa juga dengan cek berita pembanding. Ya, seperti tadi saya bilang, mungkin kalau dari website tidak ketemu, mungkin bisa tanya-tanya ya ke teman-teman yang lain, apakah kalian dengar berita ini, apakah betul apa tidak. Di cross check dulu sebelum posting. Ya, itu. Jadi yang pertama kita harus cek dan recheck dulu kebenaran dari berita tersebut. Yang kedua adalah kita harus tanya pada diri kita, apakah apa yang kita posting ini bermanfaat atau tidak? Apakah ini menyinggung orang lain apa tidak? Ataukah kita siap nggak kita menerima konsekuensi resiko dari apa yang kita posting? Nah, ini juga harus kita perhatikan. Kita harus bertanya pada diri kita ya. Dan yang ketiga adalah sebaiknya kita ketika postinglah hal yang bermanfaat. Banyak contohnya. Sebagai contoh nih, saya kasih tahu adalah bagaimana kalian bisa posting apa yang kalian miliki, potensi dari diri kalian. Kalian bisa membetulkan handphone sepertinya, buatlah tutorial mengenai pembetulan handphone atau reparasi servis handphone. Kalian bisa fotografi, buatlah konten fotografi, sehingga orang-orang tahu bahwa Anda itu punya kemampuan fotografi. Itu. Skillnya ditingkatkan, skillnya diperlihatkan, sehingga orang-orang tahu. Kemudian,
Bisa juga posting kegiatan-kegiatan positif yang kalian lakukan, sehingga bisa menginspirasi audiens atau follower kalian, daripada kita memberikan berita-berita yang tidak jelas, daripada kita memberikan berita yang akan membawa kita ke ranah hukum. Ya, jadikan sosial media itu sebagai alat kita untuk bisa melakukan branding, bisa sharing hal-hal positif, bisa membantu sesama, bisa saling mengingatkan tanpa perlu menyakiti. Jangan sampai juga postingan kita menyakiti orang lain, menyinggung orang lain. Yang pada akhirnya orang tersebut jadi tidak suka sama kita, jadi benci, akhirnya nggak mau ngikutin atau males untuk denger, baca postingan dari kita. Ya, itu mungkin 3 tips yang bisa saya sarankan. Yang pertama adalah selalu cross-check dan recheck berita yang kalian dengar atau yang kalian dapat. Yang kedua, selalu tanya pada diri kemanfaatan dari postingan tersebut. Dan yang ketiga, lakukanlah postingan yang bermanfaat bagi audiens atau follower kalian. Ya, karena jejak digital kalian itu nanti akan terlihat, akan ketahuan, bisa di-capture, dan itu bahaya bagi kalian. Mungkin jadi nanti ketika sudah lewat berapa tahun, ternyata apa yang kalian tulis di-capture orang, apa yang kalian posting di-capture orang. Jadi merusak reputasi kita, dan itu harus kita jaga dari sekarang. Oke teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya. Jika kalian merasa channel ini bermanfaat bagi kalian, maka silakan subscribe, like, atau komen, serta share, sehingga kemanfaatannya bisa lebih terasa, bisa lebih didengarkan, dan bisa memberikan impact positif bagi masyarakat sekeliling kita. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Andi, peace out.